Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Widyarta dengan NIM 2023 53152. Bersama saya ada Mas Muji Handoyo Aji dengan NIM 2023 53002. Selanjutnya ada Mas Dodi Chandra Kurniawan dengan NIM 2023 53140. Dan yang terakhir ada Mas Muhammad Fikri Mustafa dengan NIM 2023 53111. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dalam mata kuliah Etika Profesi yang dibimbing oleh Bapak Rudi Setiawan MKOP. Topik yang kami akan bahas meliputi pengertian haki, jenis-jenis haki, studi kasus eh, pelanggaran hak cipta dalam media digital, serta upaya pencegahan pelanggaran hak cipta digital. Untuk memulai, saya sendiri, Faris Widyarta, akan menjelaskan pengertian haki sebagai dasar dari pembahasan kali ini. Oke, langsung saja. eh, Pada slide pertama ini kita akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual atau yang disebut dengan haki, yang sangat penting dalam dunia hukum, bisnis, dan juga profesionalisme. Haki adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas hasil karya yang dihasilkan melalui kreativitas atau inovasi. Karya ini bisa berupa berbagai bentuk seperti penemuan, desain karya seni, tulisan, dan merek dagang. Haki ini memberikan pembelinya hak untuk mengontrol dan memanfaatkan karyanya serta melindungi dari penggunaan tanpa izin. Tujuan utama haki adalah melindungi karya cipta agar tidak disalahgunakan untuk pihak lain tanpa persetujuan miliknya. Dengan adanya haki, pencipta dapat merasa aman dan mendapatkan penghargaan atas karya mereka, baik dalam royalti, lisensi, maupun keuntungan finansial lainnya. Selain itu, haki juga memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berinovasi. Dengan kontrol penuh terhadap karya mereka, pencipta dapat memperoleh keuntungan yang sesuai dengan hasil ciptaan mereka, sehingga mendorong perkembangan ilmu, pengetahuan, seni, dan juga teknologi. Secara keseluruhan, haki sangat penting untuk melindungi hak cipta dan memastikan bahwa karya ciptaan dapat dimanfaatkan dengan adil dan bertanggung jawab. Oke, itulah demikian penjelasan mengenai pengertian dasar mengenai hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya, Mas Dodi Chandra Kurniawan akan melanjutkan dengan menjelaskan mengenai jenis-jenis haki. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Faris. Jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual atau haki yaitu ada hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang, dan desain industri. Dan saya jelaskan satu persatu. Hak cipta pertama. Hak cipta adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atas karya orisinal mereka di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hal ini memberikan eksklusif kepada pencipta untuk memperbanyak, mendistribusikan, atau mempublikasikan karyanya. Hak cipta berlaku secara otomatis setelah karya diciptakan tanpa memerlukan pendaftaran, meskipun pendaftaran dapat memberikan bukti ilegal. Contohnya yaitu lagu-lagu populer yang tersedia di platform streaming seperti Spotify atau YouTube dilunggi hak ciptanya. Artis-artis memiliki hak cipta atas musik yang mereka ciptakan. Dan juga film, serial yang tayang di Netflix adalah karya yang dilindungi hak cipta untuk mencegah pembajakan tersebut. Hak cipta melindungi karya dari pembajakan seperti pembuatan tiruan atau distribusi ilegal. Dan yang poin kedua yaitu paten.
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang penemu atas inovasi baru dalam bidang teknologi, produk, atau proses. Paten mencegah pihak lain memproduksi, menggunakan, atau menjual inovasi tersebut tanpa izin dari pemilik paten. Contohnya, teknologi pengisi daya cepat yang digunakan pada smartphone terbaru seperti Super VOC oleh Oppo atau MagSafe milik Apple. Dan juga seperti sistem kamera lipat pada ponsel Samsung Galaxy Z Fold adalah contoh paten dalam desain teknologi. Dan berikutnya yaitu yang ketiga, merek dagang. Merek dagang melindungi nama, logo, simbol, atau identifikasi visual yang membedakan suatu produk atau layanan yang lain. Perlindungan ini membantu perusahaan mempertahankan reputasi mereknya dan mencegah peniruan. Contoh, logo Apple tergigit milik Apple Inc. Terus nama merek seperti Nike dan logonya berupa simbol centang menjadi salah satu ikon branding terbesar di dunia. Mereka dagang memberikan kepercayaan kepada konsumen atas kualitas produk yang mereka beli. Dan berikutnya yaitu rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi penting dalam bisnis yang dijaga kerahasiaannya untuk memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan. Berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, rahasia dagang tidak didaftarkan tapi dilindungi dengan menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Dengan contoh, resep rahasia Coca-Cola adalah salah satu contoh paling terkenal. Resep minuman ini disimpan dengan sangat ketat agar tidak diketahui oleh pesaing. Kemudian contohnya lagi itu seperti algoritma mesin pencarian Google yang menentukan hasil pencarian secara efektif juga merupakan rahasia dagang yang menjadi kunci kesuksesan Google. Dan kemudian yang terakhir, desain industri. Desain industri melindungi tampilan luar suatu produk yang unik dan memiliki nilai estetika. Perlindungan ini mencakup bentuk, pola, warna, atau elemen desain lain yang membedakan suatu produk dari produk serupa. Contohnya, kemasan botol parfum seperti desain botol menjadi satu aspek yang menarik perhatian konsumen untuk dilindungi oleh hukum serta industri. Kemudian produk elektronik seperti headphone, AirPod yang memiliki desain inovatif yang juga berada di bawah perlindungan desain industri. Dan itu yang bisa saya jelaskan, dan kemudian bisa dijelaskan selanjutnya oleh Mas Handoyo. Oke, terima kasih Mas Dodi. Setelah kita mengetahui bagaimana jenis-jenis haki, selanjutnya kita akan mengulik sedikit tentang keterkaitan studi kasus pelanggaran-pelanggaran hak cipta dalam media digital atau yang biasa disebut dengan haki. Ada dua kasus di sini kita cuplikan situ, yaitu terkait dengan kasus YouTube ataupun dengan konten kreator yang pertama. Yang kedua, bagaimana kasus yang terkait dengan media sosial. Dalam kasus YouTube atau yang biasa kita kenal dengan konten kreator, di situ yang pertama kita umpamakan bagaimana penggunaan musik yang di situ ilegal. Artinya bahwa musik ini tanpa izin, yang berarti nantinya bagaimana si musik ini tidak terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual milik Negara Republik Indonesia seperti itu. Bagaimana pendaftarannya, bagaimana kita menciptakan ataupun mendaftarkan kepada direktorat, itu sangat banyak, di mana kita harus menyalin lagu seperti itu, lagu, terus kita kasih identitas kita berupa KTP dan selanjutnya seperti peraturan yang ada pada direktorat, yang nanti diproses oleh direktorat itu sendiri. Yang kedua yaitu bagaimana plagiatisme tentang konten video.
Tentu saja di sini terkait dengan tadi musik, selanjutnya ada konten video. Setelah adanya hak cipta, kita harus menjaga hak cipta tersebut. Tentu saja seperti itu. Tidak mungkin seseorang menjadi plagiat ketika suatu musik ataupun konten kreator memiliki hak cipta pada konten kreator yang dia ciptakan seperti itu, oke. Sehingga mau tidak mau apa saja yang kita ciptakan, apa saja yang kita miliki terkait dengan dunia hiburan ataupun dunia musik dan lain sebagainya harus memiliki hak cipta yang paten. Sehingga mau tidak mau nantinya ketika ada seseorang yang mau meniru ataupun menjadi plagiat terhadap ciptaan kita, itu nanti tidak akan bisa dia lakukan karena kita memiliki dasar hukum dalam undang-undang. Yang ketiga di sini adalah monetisasi ilegal karya orang lain. Apa sih monetisasi ilegal terhadap karya orang lain? Dalam bahasa baku serapan bahasa Indonesia, monetisasi adalah berupa bagaimana seseorang itu mencari keuntungan terkait dengan eh, karya cipta yang diciptakan oleh orang lain. Banyak sekali kasus-kasus di dunia hiburan terkait dengan hak cipta ini, bagaimana musik diaransemen ulang, dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi baru seperti itu tanpa adanya izin dari penyanyi ataupun pencipta lagu sebelumnya. Seperti itu. Yang kedua yaitu terkait dengan kasus media sosial. Kita umpamakan di sini bagaimana penyebaran foto karya seni yang tanpa adanya atribut, tanpa adanya eh, katakanlah situ by siapa, namanya siapa, tahun penciptaannya berapa, seperti itu. Juga sama terkait dengan bagaimana desain grafis tanpa adanya izin dari pencipta. Lalu ada pembajakan e-book dan artikel di mana pada pelanggaran haki itu sendiri, nantinya ketika seorang plagiat ini meniru ataupun memakai karya orang lain, itu nantinya juga akan keterkaitan dengan pelanggaran yang bisa dikenakan hukum pidana maupun hukum perdata sesuai dengan undang-undang negara. Lalu, apa sih dampak terkait dengan kerugian ketika adanya pelanggaran haki? Tentu saja di sini sangat banyak kerugiannya ya, terkait dengan bagaimana si pencipta kreator, si penulis, si apa katakanlah seperti itu akan memiliki kerugian yang sangat besar, yaitu kerugian secara material. Kerugian material ini tentunya dapat diproses secara hukum. Seperti itu, mungkin terkait dengan nantinya pencegahan terkait dengan haki akan dijelaskan oleh Mas Fikri. Untuk waktunya kita persilahkan saja ya karena sudah Mas Fikri sudah siap seperti itu. Monggo Mas Fikri untuk menjelaskan terkait dengan pencegahan-pencegahan terkait dengan pelanggaran ataupun hak cipta itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Handoyo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahannya. Yang pertama ada edukasi publik. Contohnya mengadakan seminar dan workshop tentang haki di sekolah-sekolah dan universitas. Meningkatkan kesadaran masyarakat menghormati hak cipta dan cara melindungi karya. Yang kedua, dengan pencegahan dengan menggunakan teknologi. Contoh platform seperti YouTube menggunakan sistem konten ID untuk mendeteksi dan mengelola konten yang dilindungi hak cipta. Ini memungkinkan pemilik hak untuk mendapatkan royalti dari penggunaan karya mereka tanpa izin. Yang ketiga, penguatan regulasi. Contohnya yaitu pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang memberikan perlindungan lebih kuat terhadap karya cipta termasuk sanksi bagi pelanggar hak cipta. 4. Penegakan hukum. Contohnya yaitu kasus penuntutan terhadap situs web yang menyediakan unduhan ilegal film dan musik, di mana pihak berwenang melakukan razia dan menutup situs-situs tersebut untuk melindungi hak cipta kreator. Yang kelima, kerjasama multilateral. Contohnya, organisasi seperti World Intellectual Property Organization atau WIPO mendorong negara-negara anggota untuk bekerja sama
dalam penegakan hukum haki secara internasional, sehingga pelanggaran yang terjadi di satu negara dapat ditindaklanjuti di negara lain. Itu saja penjelasan dari saya. Bisa dilanjutkan, Mas Faris. Oke, terima kasih Mas Fikri. Demikianlah presentasi dari kami tentang hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, mulai dari pengertian, jenis-jenis studi kasus dalam media digital hingga upaya pencegahannya. Kami berharap apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman baru terkait pentingnya perlindungan terhadap karya cipta. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.